wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi PPT kami dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata dan dengan judul materi Perihal Gugatan. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Ersa Tangkelangi dengan NIM D303020058 dan teman saya Yoga Rifki Maulidan dengan NIM D303020065 dari Program Studi Hukum Tata Negara 3C. Dan adapun dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Takdir MKN SH MH MKS. Baik teman-teman semua, sebelum itu saya akan membahas mengenai perihal gugatan, yang dimana gugatan merupakan mekanisme dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berlawanan. Latar belakangnya muncul dari kebutuhan melindungi hak-hak individu atau entitas yang merasa dirugikan. Proses ini memungkinkan penggugat untuk secara formal mengajukan tuntunan di pengadilan sehingga mendapatkan keputusan yang sah. Hukum acara perdata menetapkan syarat dan prosedur yang harus diikuti agar gugatan dapat diterima. Dengan demikian, gugatan menjadi alat penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1990 dan sekarang diatur dalam pasal 18 Aus 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 1870. Tugas dan kewenangan Badan Peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan menjadi serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Hal inilah menjadi tugas pokok peradilan. Ada dua masalah yang selalu terjadi di dalam lingkungan peradilan, terutama di lingkungan peradilan umum. Yang pertama, permohonan atau biasa juga disebut dengan istilah gugatan voluntair, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak yang ditarik sebagai tergugat. Dan yang kedua, masalah gugatan yang sering disebut dengan yurisdiksi kontinensia, galta perkara, sengketa yang bersifat partal, ada pihak penggugat dan tergugat. Adapun perbedaan permohonan dan gugatan. 1. Dalam perkara penggugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan. Sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan. Dan yang kedua, dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak penggugat yang tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar. Sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak, yaitu pihak pemohon. Dan yang ketiga, suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan kontentiosa atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan voluntair atau pengadilan pura-pura. B. Cara menyusun isi gugatan dan kemana diajukan. Untuk menyusun sebuah gugatan, pertama sekali benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut. Untuk mengajukan gugatan bisa secara lisan, bisa juga secara tertulis. Namun dalam praktik sekarang ini, gugatan secara lisan sudah sangat diajukan. Akan tetapi setiap gugatan selalu diajukan secara tertulis. Pasal 118 HIR dan pasal 142 RBG menentukan bahwa gugatan harus diajukan dengan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkompeten mengadili perkara. Dan yang tidak kalah pentingnya dan harus diperhatikan adalah kemana gugatan diajukan. C. Pendaftaran surat gugatan dan penentuan hari sidang. Setelah surat gugatan selesai dibuat dan telah diberikan materi secukupnya dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, maka penggugat mendaftarkan surat gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang dituju dengan membiayai sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh panitera dengan POP, panjar ongkos perkara. Pasal 121 Agel HI PE mengatakan surat gugatan itu didaftarkan oleh panitera pengadilan di dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Maka ketua pengadilan dengan penetapan menentukan hari dan jam waktu perkara tersebut diperiksa di muka pengadilan. Untuk itu, maka oleh pengadilan akan memanggil atau memberitahukan kepada para pihak yang berperkara
Pemanggilan atau pemberitahuan di sidang merupakan awal dari proses pemeriksaan persidangan. Menurut pasal 338 dan pasal 390 ayat 1 HIR yang berfungsi untuk melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya panggilan yang dilakukan jurusita yang dianggap sah. D. Perubahan dan pencabutan surat gugatan. 1. Perubahan surat gugatan. Sebagaimana yang dibicarakan sebelumnya bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat setelah dipanggil oleh jurusita, maka pada tanggal yang telah ditentukan para pihak datang ke pengadilan untuk menghadiri sidang. Di ruang pengadilan, maka salah satu pertanyaan yang akan dikemukakan oleh hakim setelah dibuat surat gugatannya adalah apakah surat gugatan akan dilakukan perubahan. Jika penggugat menyatakan akan melakukan perubahan, maka hal itu diperkenankan oleh hakim. 2. Pencabutan surat gugatan. Mencabut gugatan adalah tindakan untuk menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan. Hal ini terjadi karena penggugat tidak ingin melanjutkan gugatannya atau juga adanya kekeliruan dari penggugat dalam mengajukan gugatannya. Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat. HIR dan RBG tidak mengatur tentang pencabutan gugatan ini. Untuk merujuk masalah pencabutan gugatan ini maka diatur dalam pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan dapat dicabut oleh penggugat sebelum tergugat memberi jawaban. Penggabungan beberapa gugatan. Dalam suatu gugatan dapat digabungkan beberapa masalah ke dalam satu gugatan. Secara teknis, penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau samenveging van Verdering, yang berarti penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.